Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rencana manajemen lalu lintas pekerjaan atau disebut dengan RMLLP. Oke, yang pertama itu penjelasan tentang RMLLP atau rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yaitu rencana manajemen lalu lintas pekerjaan dokumen yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi untuk merencanakan dan mengelola lalu lintas selama pekerjaan konstruksi. RMLP bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna dan pekerja konstruksi, meminimalis, meminimalkan gangguan lalu lintas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi lalu lintas. RMLP harus disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang penyelenggarakan jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 PRT M 2020 tentang standar dan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun RMLLP yaitu yang pertama, analisis lalu lintas, yaitu bertujuan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menentukan kegiatan manajemen lalu lintas yang akan diperlukan. Analisis lalu lintas meliputi yang pertama volume lalu lintas, yang kedua komposisi lalu lintas, yang ketiga arus lalu lintas, yang keempat kondisi jalan, dan yang terakhir kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu kegiatan manajemen lalu lintas. Kegiatan ini meliputi yang pertama penutupan jalan, yang kedua rekayasa lalu lintas, yang ketiga pemberitahuan kepada pengguna jalan. Penutupan jalan merupakan kegiatan yang paling umum dilakukan untuk manajemen lalu lintas pekerja konstruksi. Namun, penutupan jalan harus dilakukan secara berhati-hati untuk meminimalkan gangguan lalu lintas. Rekayasa lalu lintas adalah kegiatan untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi. Rekayasa lalu lintas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengalian arus lalu lintas, pelebaran lajur, atau pemasangan rambu lalu lintas. Pemberitaan kepada pengguna jalan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang adanya pekerjaan konstruksi. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemasangan rambu lalu lintas, pemasangan spanduk, atau penyebaran informasi melalui media massa. Yang ketiga yaitu koordinasi manajemen lalu lintas. Koordinasi manajemen lalu lintas dilakukan antara penyedia jasa konstruksi, pengawas pekerjaan, dan pihak terkait lainnya, seperti instansi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen lalu lintas agar berjalan dengan lancar dan efektif. Selain itu, hal-hal yang hal-hal lingkup RMLP juga dapat mencakup seperti berikut. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan manajemen lalu lintas, kebutuhan sumber daya manusia, dampak lingkungan, dan evaluasi dan pengendalian. RMLP harus disusun secara komprehensif dan detail untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen lalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan efektif. RMLP juga harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa rencana tersebut masih sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang selanjutnya yaitu penentuan zona lalu lintas yang melewati area proyek. Pembagian ini dapat dilakukan dengan konsep di mana zona adalah suatu metode pembagian lokasi pekerjaan
menjadi 5 zona terpisah berdasarkan fungsi. Dengan mempertimbangkan 5 zona ini, desain kebutuhan manajemen lalu lintas dan perambuan untuk pekerjaan jalan menjadi lebih jelas. Kelima zona tersebut adalah yang pertama, zona peringatan dini, yaitu segmen jalan di mana penggunaan jalan diinformasikan tentang adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Zona ini memperingatkan pengemudi atau pengendara akan adanya zona kerja. Yang kedua yaitu zona pemandu transisi atau TAPER. Di zona ini, pengemudi atau pengendara diarahkan keluar dari lintasan perjalanan normal. Zona ini digunakan untuk memandu pengemudi atau pengendara yang masuk ke lintasan yang benar dan pada kecepatan yang tepat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatur. Selanjutnya, penentu zona lalu lintas yang melewati area proyek. 3. Zona kerja, mencangkup area kerja dan area penyangga keselamatan. 4. Area kerja, tempat pekerjaan dilaksanakan secara fisik dan di mana terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, dan material. 5. Area penyangga keselamatan. Area keselamatan longitudinal sebelum area kerja untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan pekerja. Area bebas ini umumnya mempunyai panjang sedikit 20 meter, namun dapat diperpanjang jika area kerja tersembunyi dari pengguna jalan akibat ada tikungan atau jalan cembung. Area ini juga termasuk penyangga lateral yang sempit di samping area kerja untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja. Selanjutnya, zona peringatan dini. Tujuan zona untuk meningkatkan pengemudi atau pengendara akan pekerjaan jalan di depan, perlu menginformasikan adanya pekerjaan dan menginstruksi bagaimana melalui dengan selamat. Rambu batasan kecepatan, penutupan lajur, pemandu lalu lintas. Zona pemandu transisi. Pekerjaan tidak memerlukan perubahan lintasan lajur lalu lintas. Zona ini dapat dikurangi hingga panjang minimal 50 meter. Zona kerja juga termasuk area penyangga keselamatan. Umumnya panjang 20 meter sebelum area kerja dan lebar 1 meter di samping area kerja. Untuk mengendalikan pengemudi atau pengendara yang melintasi area pekerjaan yang sedang berlangsung dengan kecepatan dan dalam lajur yang berkeselamatan bagi pengguna jalan dan pekerja jalan. Area penyangga keselamatan mengelilingi area kerja dan menyediakan ruang antara lalu lintas dan pekerja. Zona terminasi. Untuk menginformasi bahwa pengemudi atau pengendara telah melewati zona kerja, menginformasikan batas kecepatan baru yang berlaku di depan, mengucapkan terima kasih karena mengemudi dengan hati-hati melalui zona kerja, dan untuk mengingatkan agar berkendara dengan berkeselamatan. Tahapan penentu rambu. Nomor 1, informasi surat sebaran LEA atau ZIP. Keterangan HPS 1 V2 A4 2 warna. 2 spanduk
kain 1 meter kali 6 meter. 3. Pengumuman media massa, cetak dan elektronik pra-proyek. 4. Papan nama proyek, aluminium, aluminium reflektif 3 kali 4 meter. Kedua, perambuan. Yang pertama, rambu darurat. A. Proyek yang bersifat statis. Yang pertama, ukuran panel diameter 90 cm atau 90 kali 90 cm. Yang kedua, konstruksi tiang selama masa konstruksi. Yang ketiga, bahan aluminium tebal 2 mm atau material sesuai spesifikasi material rambu. 4. Tiang pipa galvanis 0, 1 sampai 1,5. B. Proyek yang bersifat bergerak. Yang pertama, ukuran panel diameter 75 cm atau 75 kali 75 cm. 2. Konstruksi tiang portable. 3. Bahan aluminium tebal 2 mm atau material sesuai spesifikasi material rambu. 2. Beton pemberat. Tulangan praktis mutu K225. Yang ketiga, rambu darurat cadangan sesuai spesifikasi rambu darurat. Yang keempat, kerucut lalu lintas atau rubber cone, warna merah atau jingga yang cukup mencolok, lentur, efektif, ukuran tinggi minimal 75 cm. Yang kelima, fleksibel plastik atau stick cone, warna merah atau jingga yang cukup mencolok, lentur, efektif, ukuran tinggi minimal 75 cm. 6. Tali tambang plastik, warna kuning, diameter 8 mm. Neon sheet, ukuran 1,2 kali 1,2 meter. TL 3 kali 20 watt. 8. Rotator, warna kuning, 30 watt, konstruksi tiang. Syarat dan ketentuan perambuan dan keselamatan lalu lintas. Selama masa konstruksi, penggantian jembatan Selander Hamilton, tindakan penanganan lalu lintas perlu dilakukan, salah satunya yaitu pemasangan perambuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi pada pengguna jalan di wilayah eksternal, khususnya yang melintasi akses pintu masuk dan keluar pengganti jembatan Selander Hamilton. Pemasangan rambu jalan dapat dikatakan efektif bila memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, dapat terlihat dengan jelas oleh pengendara. Yang ketiga, menyampaikan suatu maksud yang jelas dan sederhana. Yang keempat, pemerintah dihormati dan dipatuhi secara penuh oleh pengguna jalan dan penyedia jasa konstruksi. Yang kelima, memberikan waktu yang cukup bagi pengendara untuk memenuhi penempatan untuk jenis rambu larangan sebagai berikut. Yang pertama, rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulai rambu larangan. Yang kedua, pada rambu larangan tertentu ditempatkan pada sisi jalan pada awal jalan dimulainya rambu larangan. Pada rambu larangan tertentu ditempatkan pada bagian jalan berakhir rambu larangan. Yang keempat, pada rambu larangan tertentu ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih 15 meter. Dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Rian.
Selanjutnya, ini ada macam-macam rambu lalu lintas. Lanjut, rambu lalu lintas keterangan gambar nomor 1, wajib melewati salah satu lajur yang ditutup. 2, tetap di sebelah kanan atau kiri. 3, 4, penyeberangan orang. 4, larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. 5, larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam. 6, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan atau hambatan atau gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. 7, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan. 8, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lajur lalu lintas arah lainnya. 9, larangan mendahului kendaraan yang lain yang berjalan di depan. 10, larangan berhenti sampai dengan 15 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. 11, jalan tidak datar, berlubang atau berbukit. 12, tikungan ke kiri atau ke kanan. 13, ada pekerjaan di jalan. 14, lampu pengatur lalu lintas. 15, pengurangan lajur jalan. 16, persimpangan tidak diisi kiri dan prioritas. 17, jembatan atau penyempitan di jembatan. 18, penyempitan di kiri atau di kanan jalan. 19, lalu lintas dua arah. 20, awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah. 21, akhir bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah. 22, lampu pengatur lalu lintas dengan penegasan untuk berhenti pada lampu merah pada saat pekerjaan jalan berlangsung. 23, pengarah tikungan ke kiri dan ke kanan. 24, awal pekerjaan dan akhir pekerjaan jalan. 25, jalur kiri ditutup. 26, rambu peringatan ada pekerjaan jalan di depan. 27, kurangi kecepatan. 28, awal pekerjaan jalan dengan lampu peringatan berkedip. 29, pengaruh tikungan ke kiri dan ke kanan. Lanjut slide 13. Ini penentuan panjang zona peringatan ini menggunakan session shift distance. Penentuan panjang zona peringatan ini menggunakan session shift distance untuk memberikan waktu bagi pengguna jalan melakukan manuver dengan kecepatan tertentu secara aman dan ketentuan sebagai berikut. Kecepatan pendekatan kilometer per jam terdiri dari 80, 70, 60, 50. Kecepatan yang diinginkan kilometer per jam stop 225, 160, 100, 270 dan lain sebagainya. Selanjutnya lanjut ke slide 14. Ini penentuan panjang zona peringatan dini menggunakan session shift distance. Sebagai contoh, jika kecepatan pendekatan adalah 10 km per jam dan kecepatan yang diinginkan saat melalui zona kerja adalah 40 km per jam, maka zona peringatan ini harus dimulai pada 120 meter sebelum awal zona pemandu transisi. Dia disebut taper jika ada. Referensi panduan teknis keselamatan di lokasi perjalanan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam perencanaan taper zona pemandu transisi harus memperhatikan taper yang lebih panjang tidak selalu lebih baik dan taper yang lebih pendek khususnya daerah perkotaan karena perpanjangan taper memperlambat dan menunda pengemudi berbeda jalur. Titik awal taper
harus terletak pada suatu tempat di awal tikungan peralihan yang mudah terlihat dari jarak 60 meter sampai 100 meter. C. Zona pemandu transisi harus kosong dari lalu lintas kendaraan dan peralatan pekerjaan kecuali hanya ada peralatan pengendalian lalu lintas. D. Ketentuan panjang taper minimum diatur sebagai berikut. Lanjut. Penentuan panjang zona peringatan dini menggunakan decision tree design. Ruang penyangga keselamatan merupakan ruang untuk memberikan perlindungan dan keselamatan pekerja dengan ketentuan sebagai berikut. Kecepatan pendekatan taper, laju tidak menyatu, laju menyatu 45, laju tidak menyatu 50, laju menyatu 80. Dilanjutkan sebagai dan seterusnya. Selanjutnya kecepatan kilometer per jam. Panjang ruang penyangga keselamatan satuannya meter. 50, kecepatannya 35, 60 sampai 70, 50. Kemudian lebih dari 80 itu 60 meter. Kemudian dilanjutkan slide 16. Slide 16 ganti zoom soalnya zoomnya bisa kurang berapa detik mati. Oke. Selanjutnya adalah tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Cilamaya. Sini ada identifikasi kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas. Yang pertama, perubahan rute jalan tidak ada. Yang kedua, jalan sementara ada. Di sini ada perubahan rute jalan tidak ada, jalan sementara atau detour ada. Slide selanjutnya. Sini ada tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Ciasem, sama seperti tadi. Selanjutnya ada tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Batu Jajar dan tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Tawing 1. Selanjutnya ada tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Cikau dan tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Cisomang. Lanjut. Melanjutkan dari tabel sebelumnya, dari tabel 21, tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Kalijaga tidak berbeda jauh dengan tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Kanci. Itu pula dengan tabel 23, tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Karangsembung, dan tabel 24, lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Ciputra Haji. Pada tabel 25, tabel lingkup jembatan pekerjaan maaf, tabel 25 sebelumnya. Ke atas. Tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Cikeruh, dan begitu pada tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Citanduy. Selanjutnya,
Tabel 27, tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Cimanuk, dan tabel 28, tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Juwana. Silakan selanjutnya. Selanjutnya, tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Pemali Brebes. Beberapa kegiatan di sini, salah satunya perubahan rute jalan tidak terlaksana, dan juga tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Wonokerto. Perubahan rute jalan di sini dilaksanakan. Perubahannya hanya sedikit ya. Lanjut. Tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Pang. Di sini perubahan rute jalan tidak dilaksanakan, dan perbedaannya di sini tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Kali Banger dilaksanakan. Lanjut. Tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Karang Bawang. Di sini sama ya, perubahan rute jalan tidak dilaksanakan. Begitu juga di tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Pedes. Lanjut. Lalu di sini tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Juruk. Di sini banyak perbedaannya, salah satunya di jembatan proyek TJ Margasana, perubahan rute jalan tidak dilaksanakan. Lalu untuk jalan sementara hal bersama dilaksanakan juga. Bisa dilihat. Lanjut. Lalu tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Munjungan. Di sini sama ya. Silahkan lanjut berikutnya. Silahkan. Selanjutnya, tabel lingkup pekerjaan proyek Jembatan Ngujang. Di sini sama dengan tabel proyek pekerjaan di Jembatan Kangkung. Selanjutnya, tabel lingkup pekerjaan pada proyek Jembatan Jetak. Ini berbeda dengan tabel lingkup pekerjaan di Bandar Ngalem. Perbedaannya di bagian perubahan rute jalan. Selanjutnya, tabel lingkup pekerjaan pada proyek jembatan Wirolegi. Di sini sama dengan tabel pekerjaan proyek jembatan Teleng. Selanjutnya, ini tabel lingkup pekerjaan jembatan Kali Takir. Di sini berbeda dari sebelumnya, di jalan sementara di sini tidak dilakukan. Keselamatan pekerja dan penggunaan jalan harus dikelola hingga penggerakan lalu lintas dan pengaruhnya pada lokasi pekerjaan hanya memiliki sedikit gangguan, yaitu dengan meminimalkan gangguan pergerakan pada pola lalu lintas, gangguan lalu lintas pada jam sibuk. Selanjutnya, gangguan pada pelayanan kendaraan umum, dan banyak jalan yang ditutup bersamaan
sebelum memulai pekerjaan. Penyedia jasa harus menyiapkan dan mengajukan rencana manajemen lalu lintas pada pengawas pekerjaan selama masa pelaksanaan. Rencana manajemen lalu lintas disusun berdasarkan analisa arus lalu lintas tingkat makro dan juga mikro, dan tidak hanya berfokus di daerah konstruksi. Khusus untuk pekerjaan jalan, perlu dilaksanakan pembagian zona pekerjaan menjadi 4 zona pekerjaan jalan atau sesuai kebutuhan, yaitu 1. Zona peringatan dini adalah segmen jalan di mana penggunaan jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. 2. Zona pemandu transisi adalah segmen jalan di mana masa pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar. 3. Zona kerja adalah segmen jalan di mana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, serta material. 4. Zona terminasi adalah segmen jalan di mana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan. Di bawah ini adalah beberapa pola dari manajemen trafik yang telah direncanakan untuk mengatur lalu lintas pada 37 titik jembatan. Nomor 1, pembagian zona pada area kerja jembatan Cipangaritan. Lanjut. Nomor 2, pembagian zona pada area kerja jembatan Cigadung. Nomor 3, pembagian zona pada area kerja jembatan Cilamaya. Berikut adalah contoh gambar skema manajemen trafik pada area proyek kalender Hamilton PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Pelebaran area jalan yang berfungsi untuk optimalkan pengguna jalan sehingga dapat nyaman melewati jembatan dan kepadatan sedikit terurai. Perkerasan jalan alternatif untuk optimalkan pengguna jalan sehingga jika terdapat kemacetan dan pengendara diharuskan menggunakan jalan alternatif yang layak dan sesuai. Perkerasan jalan alternatif untuk optimalkan pengguna jalan sehingga jika dapat kemacetan dan diharuskan menggunakan jalan alternatif yang layak dan sesuai. Pemasangan CCTV berfungsi Pemasangan CCTV berfungsi sebagai pemantauan area zona kerja dan zona transisi untuk melanjutkan evaluasi jika terjadi kemacetan baik itu dikarenakan mobil mogok, truk pas patah maupun penumpang volume berkendara. Papan informasi dan pengetahuan digunakan sebagai media pemasaran yang berisi publikasi terkait pekerjaan jembatan sehingga pengguna jalan mengetahui dan menghindari jalan tersebut untuk menghindari kemacetan. Dan selanjutnya dilanjutkan. Prosedur pengangkatan material. Yang pertama, melengkapi truk-truk material dengan penutup dan terpal atau plastik sehingga material yang diangkat tidak menimbulkan debu dan tercecer di atas permukaan jalan. Yang kedua, terkait selama proses pengangkutan bahan material dari atau ke lokasi pembangun, perlu dilakukan pemilihan waktu dengan melihat kondisi lalu lintas pada jam pagi, siang, dan sore, maka waktu operasional angkatan material pembangunan bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk hendaknya dilakukan di luar jam sibuk lalu lintas. Yang ketiga, melakukan
pengaturan pelaksanaan kegiatan mobilisasi alat-alat secara bertahap. Keempat, membatasi muatan material sesuai dengan kelas jalan dan jembatan yang dilalui. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan mobilisasi diharapkan pada malam hari atau jam tidak sibuk sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Lanjut. Yang keenam, menyediakan tempat pembersihan atau water trap bagi kendaraan berat pada pekerjaan galian dan timbunan tanah sebelum menuju jalan dan membersihkan ceceran tanah pada jalan. Yang ketujuh, membersihkan ceceran tanah pada jalan akibat kendaraan material. Yang kedelapan, penempatan petugas untuk mengatur kendaraan proyek pada saat keluar masuk atau flagman. Yang kesembilan, penyediaan fasilitas parkir kendaraan material agar tidak parkir di badan jalan dan tidak diperbolehkan kendaraan konstruksi parkir di badan jalan. Yang ke-10, untuk kendaraan konstruksi diharapkan menggunakan kendaraan yang layak jalan. Lanjut. Rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Analisis arus lalu lintas. Pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi dituangkan dalam rencana manajemen lalu lintas pekerjaan yang disusun tahapan dan metode pelaksanaan pekerjaan di atas. RMKL harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan paduan dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan peraturan terkait lainnya yang berlaku. Dalam pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas, zona pekerjaan di jalan dibagi menjadi 4 zona berdasarkan fungsinya dan dijelaskan pada bab ini lebih rinci zona tersebut, antara lain: 1. Zona peringatan dini adalah segmen jalan di mana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, zona pemandu transisi adalah segmen jalan di mana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar. Yang ketiga, zona kerja adalah segmen jalan di mana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, serta material. Yang keempat, zona terminasi adalah segmen jalan di mana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan. Lanjut. Tahapan yang digunakan dalam manajemen lokasi pada pekerjaan proyek: kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kegiatan pergantian dan duplikasi jembatan. Kalender Hamilton mengacu pada 5 tahapan di mana tahapan tersebut berdasarkan pada instruksi Direktur Jenderal Bina Marga nomor 02 atau DB atau 2012 tentang paduan teknis rekayasa keselamatan jalan Direktur Jenderal Bina Marga, yaitu tahap perencanaan, tahap desain, tahap pelaksanaan, tahap operasi dan pemeliharaan, dan tahap penutupan. Lanjut. Pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan. Pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penyediaan petugas bendera atau perlengkapan jalan sementara pada setiap titik lokasi konflik antara lalu lintas umum dengan kendaraan dan atau kegiatan proyek, antara lain: yang pertama, di lokasi pertemuan jalan dengan jalan akses lokasi base camp. Yang kedua, lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi.
Yang ketiga, lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi. Yang keempat, lokasi jembatan sementara. Selanjutnya, Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan RMLPP. A. Memahami persyaratan kontraktual termasuk gambar, spesifikasi, dan lingkungan di masa pekerjaan akan dilaksanakan. Menginspeksi rutin terhadap kondisi dan keefektifan dari pengaturan lalu lintas yang digunakan dalam kegiatan dan memastikan bahwa perlengkapan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, bersih, dapat dilihat dan memenuhi spesifikasi, gambar, serta peraturan-peraturan setempat. C. Meninjau dan mengantisipasi kebutuhan atas pengaturan lalu lintas yang sesuai, memberi pendapat kepada pengawas pekerjaan tentang hal-hal terkait, dan memastikan bahwa RMKL telah diimplementasikan untuk pergerakan lalu lintas yang aman dan efisien. D. Mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan lalu lintas dengan pengawas pekerjaan. Melakukan rapat keselamatan lalu lintas dengan penyedia jasa sebelum pelaksanaan dimulai, dan rapat berkala yang dianggap perlu atau sebagaimana diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Pengawas pekerjaan harus diberitahu sebelumnya untuk menghadiri rapat-rapat ini. Selanjutnya dilanjutkan Afian. Selanjutnya, koordinasi antara berbagai kontrak-kontrak pekerjaan sipil penyedia jasa, melakukan koordinasi dan atau diinformasikan jika ada pekerjaan sipil lain yang diwajibkan untuk dilaksanakan bersamaan selama masa pelaksanaan. Pemeliharaan perlengkapan sementara. Pemeliharaan perlengkapan sementara oleh penyedia jasa dilakukan dengan pengawasan pada kerusakan dan atau penurunan fungsi perlengkapan sementara, antara lain terhadap barricade, lampu sementara, marka sementara, dan sebagainya, baik karena vandalisme atau kecelakaan lalu lintas, yaitu dapat berupa A. Perbaikan perlengkapan lalu lintas sementara yang rusak. B. Pembersihan rambu sementara atau penghalang plastik yang kotor karena vandalisme atau tingkat refleksinya menurun. C. Mengganti perlengkapan lalu lintas sementara yang rusak dan tidak dapat diperbaiki. Dalam melakukan pemeliharaan perlengkapan sementara, penyedia jasa dapat menyediakan personil untuk melakukan pengawasan. Pengendalian lalu lintas dan identitas personil harus diberitahukan kepada pengawas pekerjaan maupun pejabat lalu lintas setempat, termasuk polisi di tempat kerja. 4. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas perlu berkoordinasi dengan pihak dinas perhubungan dan satuan lalu lintas, Satlantas, Kepolisian, Resort dan atau Kepolisian, Resort Kota setempat dan atau dinas lalu lintas dan angkatan jalan setempat. Lanjut. Bahan dan peralatan. A. Penyedia jasa harus menyediakan perlengkapan lalu lintas sementara sesuai RMLLP atau sesuai perintah pengawas pekerjaan bila dianggap perlu. Semua bahan dan peralatan yang disediakan untuk mengimplementasi kegiatan-kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan sebagai bagian dari komponen penerapan SMKK. Perlengkapan jalan sementara dapat berupa 1. Alat pemberi isyarat lalu lintas sementara. 2. Rambu lalu lintas sementara. 3. Marka jalan sementara. 4. Penerangan sementara. Alat pengendali pemakai jalan sementara terdiri atas alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. Yang kedua, alat pengaman pemakai jalan sementara terdiri atas pagar pengaman atau penghalang lalu lintas, cermin tikungan, patok pengarah atau delineator, pulau lalu lintas sementara, pipa penggaduh atau rumble strip, dan traffic cones.
Selanjutnya, Melanjutkan dari bahan dan peralatan, yang B ada pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan atau sistem reflektif yang disetujui pengawas pekerjaan. Sistem penerangan harus ditempatkan dan dijalankan sedemikian agar sorot cahaya tidak mengganggu pengguna jalan pada lokasi tersebut. Lampu pijar tidak diperkenankan untuk digunakan. Yang C, pagar pengaman sementara dan atau pembahas daerah konstruksi yang bersinggungan harus dengan jalur lalu lintas harus dilengkapi dengan lampu pengaman sebagai tanda batas lokasi pekerjaan, sekaligus sebagai pengarah bagi pengguna jalan untuk melalui jalur lalu lintas dengan aman. Yang D, pada saat pelaksanaan konstruksi, pengawas pekerjaan wajib memeriksa dan mengawasi pelaksanaan keselamatan publik di lokasi pekerjaan dengan membuat formular pemantauan kesesuaian berdasarkan RMLLP yang telah disepakati pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalamnya adalah kelengkapan perlengkapan jalan sementara. Yang keenam, ada rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas tambahan. Atas permintaan pengawas pekerjaan harus menyediakan tambahan-tambahan rambu-rambu lalu lintas sementara atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Peralatan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pengawas pekerjaan. Penyedia jasa harus menyediakan peralatan tersebut dalam waktu 48 jam dan memasang serta memelihara peralatan tersebut selama masa pelaksanaan. Berikut adalah daftar jenis dan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan sementara rencana manajemen lalu lintas pekerjaan di 37 titik jembatan. Selanjutnya, Melanjutkan untuk nomor 7, penutupan jalan yang tidak sah. Semua penutupan dini atau lambat atas jalan atau jalur di luar waktu yang ditetapkan dapat dikategorikan sebagai penutupan jalan yang tidak sah. Semua penutupan total jalan yang tidak tercantum dalam jadwal penutupan jalan tanpa suatu jalan pengalihan yang pantas harus dipandang sebagai penutupan jalan yang tidak sah dan penyedia jasa harus menanggung segala tuntutan yang timbul dari pihak ketiga. Yang kedelapan, akses menuju jalan daerah kerja penyedia jasa harus menggunakan sebuah kendaraan penghantar ketika memasuki atau meninggalkan daerah kerja sampai jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas. Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas yang sama untuk personil pengawas pekerjaan dan pengguna jasa. Memasuki dan meninggalkan daerah kerja harus dilaksanakan dengan selamat hingga memperkecil resiko terhadap para tenaga kerja dan pengguna jalan. Yang kesembilan, kejadian khusus dan hari libur mengidentifikasi kejadian khusus di mana selama waktu itu pengawas pekerjaan berhak untuk tidak mengizinkan penutupan jalan. Penyedia jasa harus mempertimbangkan kejadian semacam ini dalam rencana kerja. Bila mana terjadi kejadian kahar, pengawas pekerjaan dapat juga membatalkan penutupan jalan. Yang 10, penutupan lajur atau jalan dengan menggunakan tanda visual. Penutupan jalur dengan menggunakan tanda visual harus dilakukan sesuai dengan detail-detail dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. 11, penutupan jalan keluar atau masuk. Pada jalan umum, penutupan jalan keluar atau masuk pada jalan umum harus dilakukan sesuai dengan detail-detail dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Yang ke-12, penutupan jalan atau keluar atau masuk pada jalan dalam kota. Penutupan jalan keluar atau masuk pada jalan dalam kota harus dilakukan sesuai dengan detail-detail dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Selanjutnya, Bab 3, pelaporan kegiatan. Perusahaan akan melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMKK secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMKK. Selain hal tersebut di atas,
tinjauan ulang SMKK harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap keseluruh kegiatan, produk barang, dan jasa termasuk dampak terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Adapun tinjauan ulang meliputi 1. Evaluasi terhadap kebijakan K3, 2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3, 3. Hasil temuan audit SMKK, evaluasi efektivitas penerapan SMKK, kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan 1. Perubahan peraturan perundang-undangan, 2. Tuntutan dari pihak pengguna jasa, 3. Perubahan struktur organisasi perusahaan, 4. Pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lanjut. Nomor 5, pelaporan dari pihak luar. 6, masukan dari pekerja atau buruh hasil dari tinjauan ulang tersebut di atas dapat digunakan untuk pengembangan penerapan SMKK dan peningkatan kinerja K3 di perusahaan. Pemantauan oleh perusahaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur. Pemantauan terhadap fasilitas parkir, pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur. Pengamatan dan evaluasi lebih lanjut harus dijalankan setiap hari selama pekerjaan jalan berlangsung. Laporan tertulis, tanggal, waktu, hasil, atau pelaksanaan dibuat dan disimpan. Arsip itu harus ada jika diperlukan sebagai acuan di kemudian hari. Pengamatan harian harus meliputi pemeriksaan semua perangkat dan rambu di RFLLP. Jika rambu rusak atau jika ada pembatas yang roboh, semua harus diarsipkan dan diperbaiki sebagai prioritas utama. Pembuatan laporan kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan secara reguler dimutakhirkan berdasarkan kondisi tempat pekerjaan yang menjadi bagian dari rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Kesimpulan yang didapat pada dokumen RMLP yaitu pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi karena bertujuan untuk yang pertama, menjaga keselamatan pengguna jalan, pekerja konstruksi, dan lain di sekitar area pekerjaan. Yang kedua, yaitu menjaga kelancaran arus lalu lintas yang sedang berlangsung. Yang ketiga, meminimalkan dampak pekerjaan konstruksi terhadap lingkungan di sekitar. RMLP harus disetujui oleh penyedia jasa konstruksi sebelum pekerjaan dimulai. Penyusunan RMLP harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta spesifikasi, pedoman, petunjuk teknis, atau ketentuan lainnya yang relevan. Demikian presentasi dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Mahir? Wis.